Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama Fauzan Motor Channel. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba ya mereview penyebab piston sering jebol, sering bolong pada bagian tengahnya. Kemudian penyebab dari klep atau payung klep ini sering kali mengalami bengkok pada motor yang masih standaran ya, pada motor yang masih standar atau motor yang belum di otak-atik, belum di setting bagian noken masih standar, bagian deksel juga masih standar, dan pada bagian lainnya juga masih standar. Karena sering sekali motor-motor meskipun masih standar itu mengalami klepnya bengkok, bahkan terjadi patah, kemudian menghantam pada bagian piston. Piston ini juga bolong. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan coba menjelaskan sedikit, memberikan penjelasan kepada teman-teman para subscriber bahwasannya penyebab dari klep motor kita meskipun masih standaran itu sering sekali terjadi bengkok. Banyak penyebabnya. Jadi penyebab yang disebabkan seperti itu banyak sekali ya. Yang faktor utama adalah klep itu terlambat menutup. Jadi bagian klep, nah, bagian klep ini terlambat menutup. Jadi seharusnya dia sudah menutup sebelum piston berada pada TMA, tapi dia sudah terlambat menutup. Akhirnya setelah piston ini berada pada TMA, maka dia sebentar ya. Piston ini berada pada TMA, klepnya terlambat menutup, maka akan terjadi tabrakan seperti ini. Dar. Dan tabrakan ini juga terjadi sudah pasti pada RPM tinggi. Tidak mungkin terjadi pada RPM rendah. Yang sering disebut dengan klep ini overlip. Jadi terlambatnya menutup. Nah, penyebab klep ini terlambat menutup salah satunya adalah disebabkan oleh ini, per klep sudah lemah. Apabila per klep ini sudah lemah, maka itu akan memicu klep in dan egg-nya akan terlambat menutup. Kemudian akan bertemu dengan piston ketika piston ini berada pada TMA. Itu yang pertama ya. Yang kedua, per klep ini masih bagus, masih tegang, tapi dia sudah seperti per klep yang lemah. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya juga ada pada head ini. Oke, bentar, kita fokuskan dulu. Ini. Pada bagian bibir ini, bibir setting klep. Pada bagian bibir setting klep ini, apabila dia sudah mengalami kerusakan atau sudah mendem terlalu dalam, maka per klep ini akan seperti lemah. Mengapa demikian? Karena setting klep yang sudah terlalu mendem, sudah terlalu dalam seperti ini, payung klepnya juga ikut masuk terlalu dalam. Maka pada tiang klep
tiang klep yang bagian ini ya. Ini. Oke, kurang nampak ya. Nah, pada bagian tiang klep yang ini, dia akan naik lebih tinggi. Otomatis per klep, jangkauan per klep ini sudah tidak maksimal lagi. Jadi akan terjadi seperti per klep yang lemah. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita harus melakukan pergantian setting klepnya. Ini nampak di kamera ya kan? Di kamera sudah nampak jelas. Ini sudah sangat dalam ya, sudah mendem, sudah sangat dalam. Tuh nampak ini bibirnya. Nah, maka kita harus melakukan pergantian pada bagian setting klepnya. Ini contohnya head yang saya pegang. Ini per klepnya masih bagus, tapi dia sudah sering mengalami klep patah. Ini bisa kita saksikan buktinya dari sini. Dari sini. Itu ya. Jadi yang pertama tadi, per klep sudah terlalu lemah sehingga membuat payung klep itu terlambat menutup. Yang kedua, bagian setting klep, bibir setting klep sudah terlalu dalam yang mengakibatkan tiang klep ini sudah naik terlalu tinggi ke bagian per klep, dan akhirnya per klep sudah tidak bekerja dengan maksimal ya, sudah tidak bekerja dengan semestinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, disebabkan oleh conroot atau stang sekernya. Disebabkan oleh stang seker yang sudah kena ya, yang sudah cukup parah seperti ini. Nah, ini stang sekernya juga sudah cukup parah. Jadi pistonnya juga sudah nabrak ke bagian kubah dikselnya. Nih, sudah bikin kubah baru. Padahal kemarin sebelum saya bongkar motor ini, pistonnya baru diganti ya. Ini bukan piston punyaan dia, tapi punyaan dia sudah disimpan, sudah dibersihkan, baru. Tapi dengan yang menangannya sebelumnya itu tidak melakukan pergantian pada stang sekernya. Jadi akhirnya motor ini nabrak pada bagian kubah head, kemudian nabrak pada bagian payung klepnya. Akhirnya klepnya terjadi patah dan yang X-nya juga bengkok. Oke, teman-teman, sudah cukup jelas ya. Jadi apabila motor teman-teman mengalami kasus serupa seperti ini, baru habis dibongkar, ganti klep in-egg, ganti piston, kemudian motornya dipakai apalagi untuk motor beban pada RPM tinggi, mungkin di atas 5.000 RPM, 5.000 hingga 10.000 RPM, kemudian motornya meledak, tos, seperti itu. Kemudian terdengar suara krak 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 di dalam headnya, di dalam blok. Itu sudah pasti klep Anda bermasalah, sudah pasti klep Anda sudah patah dan menyebabkan piston ini bolong ya. Jadi apabila tidak kita tangani, tidak kita teliti pada bagian per klep, pada bagian setting klepnya, kemudian pada bagian stang sekernya, maka kita lakukan pergantian piston dan klep yang baru, itu juga akan percuma, akan menghabiskan biaya saja. Dan hasilnya juga pada akhirnya nanti akan terjadi lagi klep tabrakan sama piston. Nah, sebelum kita melakukan pergantian apabila motor mengalami kasus serupa seperti itu, maka kita harus memperhatikan dulu pada bagian setting klep, pada bagian per klep, dan pada bagian stang sekernya. Apabila semuanya masih bagus ya, maka tidak perlu melakukan pergantian pada bagian per klep, pada bagian setting klepnya.
melainkan kita mengganti bagian yang rusak saja. Kemungkinan klepnya memang sudah retak apabila semuanya bagus ya. Apabila per klepnya bagus, setting klepnya bagus, stang sekernya bagus. Tapi sebanyak kasus yang saya tangani, sebanyak kasus yang saya temui yang menyebabkan klep itu sering patah, putus, piston juga jebol, ini kasusnya di sini. Ada pada bagian setting klep, ada pada bagian per klep, dan pada bagian stang seker. Karena apabila bagian setting klep dan bagian per klep sudah lemah, maka antara klep in dan ek pada RPM di atas 5.000 bahkan mencapai 10.000 RPM, dia akan terlambat menutup, dan waktu piston itu benar-benar berada pada TMA, maka payung klepnya akan menghantam pada bagian kepala piston, dan alhasil klep ini akan bengkok bahkan patah, dan piston ini juga akan jebol. Jadi mungkin itu saja ya, sekilas informasi, sekilas pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman para subscriber sekalian. Semoga ulasan ini atau review ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Jika ada manfaatnya silakan diterapkan, jika tidak ya silakan diabaikan saja. Dan sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan, masih di channel yang sama, channel Fauzan Motor. Hanya ini saja yang bisa saya suguhkan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.